Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, pada kesempatan sekarang Al-Fakir ingin menjelaskan tentang yang berhubungan dengan keimanan, yang berhubungan dengan zat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting saya utarakan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang bertanya atau mengatakan kepada kalian semua tentang di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di sini pengarang kitab ini memberikan jawaban dan solusi tentang pertanyaan tersebut. Nah, ini penting saya utarakan terutama bagi orang-orang yang mencari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang memikirkan Allah Subhanahu wa taala, atau kepada orang-orang pemikir keras seperti orang-orang filsafat. Nah, ini juga penting bagi para mahasiswa, terutama para santri, apabila mendapat pertanyaan ini. Nah, mari kita bacakan di dalam kitab tersebut. Nah, kitabnya masih sama di dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Faidatun mantaroka. Nah, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantaroka arba kalimatin kamula imanuhu. Mantaroka arba kalimatin. Siapa orang yang meninggalkan 4 kata, siapa orang yang meninggalkan 4 pertanyaan ini. Nah, pertanyaan 4 ini, apa pertanyaannya nanti dibahas. Jadi kalau orang meninggalkan 4 kata ini, 4 pertanyaan ini, niscaya kamula imanuhu, sempurna imannya. Nah, pertanyaannya apa? Contoh, di sini ada 4. Aina, di mana, wa kaifa, dan bagaimana, wa mata, dan kapan, wa kam, dan berapa, atau jumlah bilangan. Nah, contohnya apa? Aina Allah. Contohnya aina Allah, di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, di mana keberadaan zat Allah. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, pengarang kitab ini memberikan jawaban dan memberikan solusi kepada kita semua. Nah, jawabannya bagaimana kita menjawab pertanyaan itu ada nanti di sini. Nah, langsung kita bahas pada pertanyaan yang pertama. Fa in qala laka qailun, apabila, maka jika ada orang yang berkata atau bertanya kepada kamu, ainallahu, di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala, fajawabuhu laisa fi makanin. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Nah, Allah tidak bertempat. Wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak terdeteksi oleh zaman, oleh masa, oleh waktu. Nah, jadi tidak mengalami perjalanan atau tidak berada di ruang waktu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita semua, ainallah, di mana Allah? Jawab saja sederhana, Allah tidak bertempat. Kenapa? Kalau Allah bertempat, itu mustahil.
Kalau Allah bertempat itu berarti menyerupai makhluk. Sedangkan menyerupai makhluk itu adalah sifat yang tidak berada di zat Gusti Allah. Jadi Allah tidak menyerupai makhluknya. Karena fahuwa muhalun, jadi Allah tidak sama sifatnya dengan makhluk, karena itu mustahil. Dan yang kedua, apabila pertanyaannya apa? Wa in qala laka, dan jika ada orang yang bertanya kepada kamu, kaifallahu, bagaimana rupa Gusti Allah, bagaimana rupa zat Gusti Allah. Nah, jawabannya gimana? Fakul, katakan kepada orang yang bertanya tersebut, jawabannya gimana? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ketika ada orang yang bertanya kepada kamu, bagaimana rupa zat Gusti Allah? Udah, jawabannya sederhana, laisa kamitslihi syai'un. Bahwa tidak ada yang menyerupai sesuatu apapun terhadap zat Gusti Allah. Jadi tidak ada yang serupa dengan Gusti Allah. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana rupa zat Gusti Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Terus wa in qala laka, dan jika ada orang yang bertanya kepada kamu, matallahu, kapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya kapan adanya Allah, kapan Allah muncul? Nah, jawabannya gimana? Fajawabuhu laisa fi fajawabuhu, jawabannya kalau redaksi kitabnya di sini, fakullahu, katakan kepada orang yang bertanya tersebut, awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Jadi jawabannya apa? Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Jadi awalun bila ibtida, Allah itu ada tanpa permulaan. Zat Gusti Allah itu ada tanpa permulaan. Artinya zat Gusti Allah, zat Allah itu ada tanpa permulaan. Artinya tidak ada orang yang mengadakan Allah, tidak ada makhluk yang mengadakan Allah, karena itu mustahil. Jadi awalnya bila ibtida, wa akhirun bila intiha. Allah itu wa akhirun bila intiha, artinya Allah itu tiada berakhir, tidak berakhir, artinya abadi. Zat Gusti Allah abadi, kekal, selamanya tetap ada, artinya tidak berakhir, tiada berkesudahan. Jawabannya apa? Sederhana kan? Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Jadi wa akhirun bila intiha tuh Allah itu tidak ada akhirnya, artinya kekal abadi selamanya. Jadi kalau ada yang nanya kapan berakhirnya Allah, kapan? Ya jawab aja sederhana, wa akhirun bila intiha. Terus yang terakhir adalah wa in qala laka qailun kamillahu, wa in qala laka qailun, dan jika ada orang yang bertanya kepada kamu, kamillah,
berapa bilangan Gusti Allah atau berapa jumlah zat Gusti Allah. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Allah itu ada berapa? Jawab aja sederhana, jawabannya apa? Fakullahu wahidun. Fakullahu, katakan kepada orang yang bertanya tersebut, wahidun. Allah itu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. La mintin latin. Nah, kita ngambil dari redaksi ayat Al-Qur'annya. Di dalam ayat Al-Qur'an itu jawabannya, solusinya adalah ketika ada orang yang bertanya, Allah itu ada berapa? Katakan, Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad. Di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi katakan bahwa Allah itu ahad, tunggal, esa. Nah, ini 4 pertanyaan dengan 4 jawaban. Nah, kesimpulannya seperti itu ya. Jika ada orang yang bertanya, maka jawabannya seperti itu. Pokoknya yang di awal tadi, aina Allah, di mana Allah. Jadi Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau Allah serupa dengan makhluknya, dengan ciptaannya, itu mustahil. Fahuwa muhalun, itu mustahil. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wallahu a'lam bishawab.